Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Pemirsa Az-Zahri Channel ya. Menjelang hari Natal masih banyak umat Islam, bahkan katanya Habib Ustadz yang mengkampanyekan perayaan Natal bersama. Jadi umat Islam dan persaudaraan, mereka menganjurkan, ya, tidak hanya sekedar membolehkan, menganjurkan ibadah Natal bersama. Ini bagaimana pendapat mereka? Yang pendapat ini tentu agak ganjil karena menyelisih pendapat para ulama. Kita coba simak pendapat mereka itu. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini hari saya menghadiri acara Natal bersama di Gereja Bethel Indonesia, Mawar Saron, Kelapa Gading. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kenapa saya hadir kemari? Karena bagi saya merayakan kelahiran Al-Masih atau Natal itu bukan kewajiban bagi saudara kita umat Nasrani, melainkan kewajiban semua umat manusia. Sebab Khalifah Allah di bumi diutus untuk segenap manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dalam kitab suci Al-Quran juga dikabarkan tentang kelahiran Al-Masih, di mana Allah meminta apa? Supaya mengembirakan. Itu dalam surat Al-Imran 45. Itu dikatakan di situ, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dikatakan kepada Allah. Dari sini kita ini perlu membuka diri sekarang. Jangan kita tuh beragama bermusuhan. Bahwa saya mengenang kelahiran Al-Masih ini, Natal itu bukan hak milik umat Nasrani, ini milik semuanya. Kita sebagai umat Islam juga bisa merayakan bersama. Kenapa sih kok agak? Jadi mereka beralasan umat Islam boleh atau bahkan sebaiknya mengikuti perayaan Natal bersama di gereja. Itu katanya karena Natal itu memperingati kelahiran Yesus, kelahiran Nabi Isa. Sementara kelahiran Nabi Isa itu disebut dalam Al-Quran. Ya. Tentang Isa juga banyak disebut Al-Quran. Antara lain disebut dalam surat Al-Imran ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya. Jadi malaikat menyampaikan kepada Maryam kabar gembira tentang sebuah kalimat dari Allah, ya, tentang sebuah berita, informasi dari Allah bahwa akan lahir, akan diberikan kepada Maryam seorang putra namanya Al-Masih Isa bin Maryam, ya, yang beliau itu adalah sebagai wajihan, punya wajah orang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk minal muqarrabin, ya. Jadi termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah atau orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya memang begitu, karena dalam pandangan Islam, doktrin Islam, akidah Islam, bahwa Isa bin Maryam itu adalah Nabiullah, Nabi dan Rasul, utusan Allah, ya tentu dimuliakan. Itu sementara di keyakinan Kristiani, apakah itu Katolik apa Protestan, bahwa Isa itu diyakini sebagai anak Tuhan, anak Allah. Jadi dilahirkan ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, dia sebagai Tuhan. Nah ini tentu kalau kita itu ikut perayaan Natal berarti mengakui bahwa Isa itu anak Allah kata mereka.
sebagai Tuhan. Nah, ini tentu membatalkan akidah kita, tauhid kita. Karena dalam akidah kita, tauhid kita itu jelas. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak dipuji, diibadahi, disembah kecuali Allah. Kalau kita itu melakukan perayaan Natal, berarti membatalkan akidah kita. Kita menjadi musyrik atau menjadi kafir. Itu pemirsa. Karena memang orang yang meyakini Isa sebagai anak Allah itu sudah dinyatakan dalam Quran, itu orang kafir ya. Surat Al-Maidah ayat 73, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu amma yaqulu la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salisu salasah, satu dari tiga. Ya. Jadi Trinitas, bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Maryam. Itu jelas kafir. Bahwa Allah atau Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu ya Tuhan yang Esa, yang satu. Kalau mereka tidak berhenti mengatakan seperti itu, maka mereka akan ditimpa. Orang kafir akan ditimpa adab yang pedih. Jadi jelas. Jadi persoalannya itu, semua ulama, semua madhab mengharamkan Natal bersama, karena kalau kita ikut ritual mereka, itu berarti kita mengakui eksistensi Isa sebagai Tuhan. Itu persoalannya. Sedangkan di dalam akidah kita, ya katakanlah surat Al-Ikhlas sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Esa. Allah itu tempat bergantung. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Nah, tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita banding-bandingkan, kita tanding-tandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua makhluk Allah itu holy. Dan sikap beragama, karena beragama itu kan memang menurut mereka ya benar, tapi kan kita punya panduan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Siapa yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga, itu kafir. Jadi kafir itu orang yang tertutup hatinya, tidak mau kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Itu surat Al-Kafirun sudah begitu, itu istilah Allah, bahasa Allah. Jadi orang di luar Islam, di luar orang yang beriman kepada Allah itu orang kafir. Itu sebutan yang netral, sebutan yang sopan. Kalau Muslim itu orang yang patuh, taat. Kalau non Muslim berarti orang yang tidak taat, orang yang membangkang. Itu malah lebih kasar sesungguhnya. Kalau mereka yang mengatakan jangan disebut kafir, tapi semua itu sebut saja non Muslim, semua beriman, nah itu yang nggak bener. Kayak kafir itu orang yang tertutup. Jadi salah kalau disebut non Muslim, malah lebih kasar lagi kalau kita paham artinya. Jadi karena tiap-tiap agama itu punya keyakinan masing-masing, sehingga tidak boleh campur aduk keyakinan itu. Makanya ketika orang-orang kafir dulu di zaman Nabi menawarkan kepada Nabi bahwa ya kita menyembah berhala setahun, nanti kami menyembah Tuhan Anda setahun, ya. Itu ditolak oleh Allah dengan turunnya surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas itu, wahai orang kafir, ya kata Allah,
untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ajakan orang kafir itu supaya dijawab, ya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya, kemudian kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, kami juga tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Endingnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu pemirsa. Jadi kita umat beragama ini harus saling menghormati, toleransi. Jadi saling menghormati itu artinya kita memberikan kesempatan peluang kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya, tidak boleh kita ganggu. Ya. Kalau soal jaga menjaga itu sudah ada aparatnya di negara kita ini. Tidak perlu ada aparat swasta. Nah, begitu sudah diatur tertib. Tidak ada orang Islam mulai dulu sampai sekarang mengganggu ibadah umat Nasrani. Tapi kita jangan hulu, jangan ifrat, melebih-lebihkan kita ikut Natalan bersama. Itu tentu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1981, zaman Buya Hamka. Mengikuti perayaan Natal bersama itu hukumnya haram. Kemudian fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah juga begitu mengharamkan perayaan Natal bersama. Ya, Baksul Ma'sail, ulama se-Jawa dan Madura, Jawa Timur dan Madura juga mengharamkan. Di tulisan-tulisan di NU online itu juga mengharamkan Natal bersama. Semua, ya, tidak ada ulama yang membolehkan Natal bersama. Yang mengaku Habib kemudian membolehkan Natal bersama itu ya karena barangkali tidak paham agama, meskipun itu Habib mungkin tidak belajar agama, tidak pernah di pesantren, tidak ngerti baca kitab, ya wajar aja kita maklumi dia itu. Jadi begitu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana jika kita itu mengucapkan selamat Natal. Nah, ini ada dua pendapat. Kalau soal selamat Natal itu ada pendapat yang mengharamkan, ya. Misalnya Ben Bas, ya, Syekh Utsaimin, ada juga yang membolehkan seperti Sukordowi, ya, dan lain-lain. Nah, itu tentu tergantung motivasinya, tergantung niatnya. Karena yang tidak membolehkan itu memang kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti itu kita mengucapkan selamat ke kelahiran Yesus, kelahiran Tuhan yang mereka yakini. Nah, itu juga merusak iman kita. Kalau dengan ucapan selamat Natal itu dimaknai begitu. Kemudian ada yang tanya, kan cuma ucapan saja. Iya, karena kita masuk Islam itu juga karena ucapan. Karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka menjadi Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Itu juga karena ucapan, iqrarun bilisan, dengan ucapan kita menjadi mukmin, muslim yang asalnya kafir. Nah, itu dengan ucapan hubungan yang asalnya haram menjadi halal, seperti akad nikah, ijab kabul. Itu juga karena ucapan saja. Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 juta, aku terima nikahnya. Itu juga karena ucapan, sehingga hubungan haram menjadi halal. Ini juga ucapan, apa bedanya? Kan begitu. Selamat Natal juga ucapan. Itu yang tidak membolehkan. Juga kalau nanti kita ucapkan selamat Natal, belum tentu umat Kristen itu senang ucapan kita kepada mereka, karena kalau mereka itu tahu bahwa kita Muslim yang taat, tentu tidak akan mengucapkan. Dan kalau kita pun mengucapkan, berarti kita sudah dianggap simpati pada mereka, maka mereka akan terus pendekatan sampai kita ikut kepada mereka. Seperti disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tabi'a millatahum. Kul inna hudallahi wal huda wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm.
malaka minallahi min wali wala nasir. Jadi singkatnya bahwa orang Yahudi Nasrani itu tidak akan rela hanya sekedar kita mengucapkan selamat Natal. Hatta tabi amilatahum, sehingga kita mengikuti cara mereka, agama mereka, meskipun kita masih KTP-nya Islam, tapi caranya beragama, caranya mengelola hidup dan kehidupan itu mengikuti mereka, itu mereka baru puas. Jadi ucapan selamat Natal itu ya akan berkelanjutan, sehingga perlu kita hindari. Kalau Muhammadiyah itu tidak perlu dalam fatwa tarjih itu, kalau tidak ada kepentingannya mendesak tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Majelis ulama juga begitu, banyak berpendapat begitu. Kalau fatwanya malah tidak boleh. Ya. Kemudian pemirsa, ucapan selamat Natal ya, itu ada yang membolehkan dengan pemikiran bahwa itu hanya sebagai bahasa pergaulan, hubungan sosial. Seperti ada tetangga kita mau keluar ke kota, kita ucapkan selamat jalan. Kalau hanya sekedar itu menjalin persaudaraan, terutama di tempat-tempat mereka yang mayoritas, hanya sekedar itu secara sosial, ya boleh. Dan memang itu tidak ada larangan dalam Al-Quran. Jadi kita ucapkan selamat Natal bukan berarti kita yakin bahwa lahirnya Yesus itu sebagai anak Tuhan. Itu ada yang membolehkan. Itu pemirsa. Bahkan peristiwa seperti ini, tarik ulur tentang ketuhanan, itu sudah terjadi zaman Rasul. Bahkan zaman Rasul itu ada orang Kristiani menghadap Rasulullah, ngajak berdebat, diskusi. Ya, mereka berpendapat bahwa Isa itu anak Tuhan. Rasul sudah menjelaskan bahwa Nabi Isa, Nabi dan Rasul saja. Beliau utusan Allah yang mulia, bukan Tuhan. Tapi mereka masih ngeyel, tidak mau menerima tanpa argumen. Lalu Rasulullah mengajak mereka bermubahalah, bersumpah di hadapan Allah, di hadapan Tuhan mereka. Kalau pernyataan dia itu benar, maka mudah-mudahan Rasul yang dilaknat. Kalau Rasul yang benar bahwa Nabi Isa itu hanya sekedar Nabi dan Rasul, itu mereka dilaknat. Mereka ditunggu untuk mengajak sanak keluarga, anak istri untuk mubahalah. Tapi mereka tidak datang. Dalam Ali Imran ayat 61 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'ala la'natallahi 'alal kadhibin. Ya, Rasul mengajak jika mereka itu datang untuk berhujah kepadamu, ya, masih tetap itu ngeyel, tidak punya argumen bahwa Nabi Isa itu anak Allah, katakan, mari kita berkumpul, ya. Kita ajak anak-anakmu, anak-anakku, istri-istrimu, istri-istriku, diri-diri kita kumpul, kemudian kita bermubahalah, summa nabtahi, kita bersumpah. Karena ja'ala la'natullahi 'alal kadhibin, Allah akan melaknat ya orang-orang yang berdusta. Sampai begitu, tapi mereka tidak datang, tidak mau mubahalah sampai hari ini. Itu ceritanya mubahalah. Masalah akidah, bukan masalah politik. Orang yang berbeda pilihan lalu diajak bermubahalah, itu tidak ada landasan akidahnya. Jadi begitu pemirsa. Jadi Natal bersama, orang Islam, Muslim menghadiri Natal ke gereja itu jelas haram. Jelas itu sudah batal akidahnya. Ya. Kemudian kalau mengucapkan selamat Natal, ya itu kira-kira kalau dalam kajian fikih itu makruh, tidak perlu dilakukan. Tapi kalau memang harus dilakukan, jangan sampai punya keyakinan bahwa Isa atau yang disebut Yesus itu anak Allah, anak Allah begitu. Itu kesimpulannya pemirsa. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan orang yang tidak berilmu dengan alasan rahmatan lil alamin, ya kasih sayang, ya
Kasih sayang tidak harus seperti itu, tidak harus mencampur adukkan dalam ibadah. Berkasih sayang itu khususnya dalam bidang muamalah duniawiyah, kerjasama, berdagang, saling tolong menolong. Nah itu memang sangat diharuskan, tidak harus mencampur aduk keyakinan, ibadah dan lain-lain. Dan itu yang berlaku seperti itu, dan itu sudah baik-baik saja, tidak usah berlebih-lebihan. Itu pemirsa, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.